Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, dan siapapun yang dapat menyaksikan channel YouTube Abi Ministry ini. Kami sangat bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu lewat channel ini, dan kami berharap melalui channel ini dapat menambah referensi kepada kita untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, bisa membantu kita lebih memahami firman Tuhan. Adapun yang menjadi perjumpaan kita pada saat ini adalah khotbah epistel di Minggu Reminiscere tanggal 16 Maret tahun 2025. Dan biasanya firman Tuhan ini sekaligus menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, persodipen atau pertamyangan, pertonggoan, sesuai dengan gereja kita masing-masing. Adapun yang menjadi epistel tertulis dalam Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pada sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahannya mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita? Lewat apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat kondisi apapun yang sedang kita alami. Itu yang mau Paulus sampaikan. Pengajaran yang demikian yang Paulus mau sampaikan dalam kehidupan kita melalui khotbah. Sehingga setiap kehidupan kita lewat kejadian apapun, lewat kondisi apapun, semuanya itu bisa kita pakai sebagai cara Tuhan untuk menyaksikan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1 ini adalah bagian daripada surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang sangat berfokus pada panggilan hidup Kristen yang sejati. Dalam ayat-ayat ini Paulus mengajak jemaat untuk meneladani hidup yang setia kepada Kristus dan untuk mengarahkan pandangan mereka pada tujuan yang kekal itu, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Dalam konteks ini, yaitu menyaksikan kemurahan Tuhan, sangat relevan karena kemurahan Tuhan tidak hanya tampak dalam penyelamatan kita melalui Yesus Kristus, tapi juga dalam bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita untuk tetap setia menjalani hidup ini, meskipun
dunia ini menawarkan banyak godaan, menawarkan banyak tantangan, tapi fokus kita adalah kehidupan yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ikutlah aku sebagai teladan dan amati orang-orang yang hidup menurut teladan kami. Demikian penjelasan Paulus yang mau mengajak jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya dalam hidup yang setia kepada Kristus. Ia memanggil mereka untuk meneladani orang-orang yang hidup menurut jalan yang benar, yaitu hidup yang berdasarkan pada kasih dan pengorbanan Kristus. Paulus mau mengajak jemaat untuk hidup yang dimuliakan Tuhan. Paulus mau mengajak kita untuk hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana hidup mereka mencerminkan kemurahan Tuhan yang telah mereka terima. Dengan mengikuti teladan orang-orang yang hidup dalam kasih Kristus, kita belajar untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam setiap tindakan kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus. Dan orang-orang yang hidup dengan setia kepadanya. Apakah kita menunjukkan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Dalam hidup dengan berbuat baik. Mengasihi sesama. Memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Di dunia yang sering penuh dengan ketidakpedulian, kita dipanggil untuk menunjukkan kemurahan, menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita sebagai tindakan yang nyata, sebagai wujud nyata bahwasanya kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita perlu menunjukkan kemurahan kita? Bukan untuk mengharapkan kemurahan dari orang yang sedang kita berikan kebaikan. Tapi karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan kemurahannya, bahkan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihani oleh Tuhan, dalam ayat berikutnya Paulus menanggapi dengan kesedihan terhadap banyak orang yang hidup jauh dari salib Kristus, yang memilih kepuasan duniawi dan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Artinya mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi ini. Mereka lebih mementingkan hawa nafsu daripada memilih hidup mengikut jalan Tuhan. Mereka mengutamakan hal-hal yang memuaskan kehidupan mereka, kesenangan pribadi mereka, seperti uang, status sosial, jabatan, dan lain sebagainya, daripada mengikut jalan Kristus yang seringkali berliku untuk kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun Paulus mengingatkan bahwa hidup seperti ini hanya akan membawa orang kepada kebinasaan. Sementara itu, bagi orang-orang yang mengikut Kristus, memberikan kemurahan Tuhan, memberi hidup yang penuh dengan pengharapan yang lebih kekal di dalam kehidupan. Kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kita adalah hidup yang mengarah kepada kehidupan sorgawi. Jangan terjebak dalam keinginan duniawi yang sementara. Kita harus menerus mengingatkan diri kita bahwa hidup kita tidak hanya untuk menikmati kenikmatan duniawi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memprioritaskan hidup kita dalam mengikut Tuhan di dunia ini? Apakah kita masih terjebak dengan godaan-godaan kehidupan duniawi? Atau kita sudah belajar untuk memfokuskan hidup
pada kemurahan Tuhan yang mengarah pada kehidupan yang kekal. Ini menjadi tantangan kepada kita. Sehingga setiap kita boleh berfokus kepada kehidupan yang meneladani Kristus. Saudara-saudara, penjelasan berikutnya, Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa mereka bukanlah warga dunia ini, tetapi mereka adalah warga kerajaan surga. Hal ini menunjukkan bahwa hidup mereka seharusnya dipenuhi oleh pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Berfokus kepada Tuhan yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang mulia, serupa dengan tubuh Kristus yang mulia setelah kebangkitannya. Ini adalah bagian dari kemurahan Tuhan yang nyata. Janjinya untuk membawa umatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang tidak lagi terikat oleh dosa dan kematian. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan yang luar biasa ini mengundang kita untuk hidup dengan pengharapan yang besar. Meskipun kita hidup dalam tubuh yang lemah dan menghadapi banyak tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang mulia pada saat kedatangannya. Apa yang kita alami di dunia ini hanyalah sementara, dan Tuhan menyediakan pengharapan akan janji Tuhan ini, atau kita terlalu fokus kepada dunia yang bersifat sementara ini. Jadi fokus kita seharusnya adalah kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara, berikutnya Paulus mau mengungkapkan rasa kasihan yang mendalam kepada jemaat Filipi. Ia menyebut mereka sebagai sukacitaku dan mahkotaku, yang menggambarkan betapa berharganya mereka di matanya. Ia menegaskan kepada mereka untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Keteguhan iman ini adalah bukti dari kemurahan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bertahan dalam iman dan terus menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan tetap setia dan teguh meskipun dunia menawarkan godaan dan tantangan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui khotbah ini? Yang pertama adalah mari kita menjadi teladan bagi orang lain dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, hidup kita seharusnya menjadi teladan bagi orang lain. Tindakan kita sehari-hari harus mencerminkan kemurahan Tuhan dalam dunia yang semakin materialistis dan individualistis. Kita harus menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam sikap kita kepada orang lain, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menghindari kehidupan yang mengejar kenikmatan duniawi. Kita diingatkan untuk tidak mengejar kenikmatan duniawi yang sementara. Dalam kehidupan yang penuh dengan godaan seperti uang, kesenangan pribadi, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Kita diajak untuk mengingat kemurahan Tuhan yang telah memberikan kita pengharapan yang kekal. Kita harus belajar untuk hidup dengan fokus pada tujuan yang kekal, bukan pada tujuan duniawi yang tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, berdiri teguh di dalam iman. Dalam dunia yang penuh tantangan dan godaan, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman.
Kemurahan Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam iman, meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa. Kesaksian nyata tentang kemurahan Tuhan yang memberi kita pengharapan akan hidup yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Dengan hidup yang berfokus pada kemurahan Tuhan, kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana kita harus menjadi saksi bagi dunia ini, menunjukkan kasih, pengampunan, pengharapan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Tetaplah menjadi orang yang setia, percaya kepada Tuhan, dan tetap menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadi saksi bagi sekeliling kita bahwa rasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami mampu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin.